got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu. Namun budaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Sabrina Umhayati dari jurusan Ilmu Komputer. Malam ini saya ingin mempresentasikan mengenai pengertian flowchart pada mata kuliah Dasar Logika dan Algoritma selama 10 menit ke depan. Bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya, dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Kata flowchart pasti sudah sering kamu dengar, terlebih lagi jika kamu sering membangun sebuah program. Dalam membangun sebuah program, flowchart berperan penting untuk menerjemahkan proses berjalannya sebuah program agar lebih mudah untuk dipahami. Nah, pada slide pertama ini ada pengertian flowchart. Flowchart adalah representasi visual dari alur kerja atau proses yang menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan. Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan proses-proses kompleks secara lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Slide yang kedua yaitu jenis-jenis flowchart. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis, masing-masing jenis memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Berikut adalah jenis-jenisnya. 1. Flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang kedua, flowchart keputusan menunjukkan cabang-cabang keputusan yang diambil dalam suatu proses berdasarkan kondisi tertentu. Yang ketiga, flowchart dokumen. Flowchart dokumen atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang keempat, flowchart penggabungan. Menggabungkan dua atau lebih aliran dalam satu titik ke dalam suatu proses. Yang terakhir, ada flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari sebuah proses. Flowchart program terdiri dari 2 macam, antara lain flowchart logika program, dan flowchart program komputer terinci. Slide selanjutnya yaitu simbol-simbol flowchart. Pada dasarnya, simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Nah, di sini ada flowchart direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connecting line. Di bawahnya ada yang kedua, terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Yang ketiga, konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Yang keempat, konektor simbol juga, yaitu simbol untuk keluar masuk atau menghubungkan proses pada lembar atau halaman yang berbeda.
Yang pertama yang tadi itu yang bulat itu untuk halaman yang sama, dan yang segitiga 5 itu untuk halaman yang berbeda. Terus yang kelima, processing simbol. Simbol yang merupakan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Yang keenam, simbol manual operation. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Yang ketujuh, simbol dedication. Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol input output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa bergantung dengan jenis peralatannya. Nah, simbol-simbol tersebut memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya seperti simbol flow, on pack, dan off pack reference. Selain itu juga ada simbol yang berfungsi untuk menunjukkan suatu proses yang sedang berjalan, dan yang terakhir terdapat simbol yang berfungsi untuk memasukkan input dan menampilkan output. Nah, penjelasan akhir ini saya akan memberikan contoh algoritma pada pertemuan kemarin, yaitu tentang persiapan tidur yang awalnya menjadi pseudocode menjadi flowchart. Nah, di sini ada simbol-simbolnya. Untuk memulai start dan akhir itu kita menggunakan simbol terminator. Untuk prosesnya kita menggunakan rectangle. Karena di sini adanya proses dan awal dan akhir, karena kita hanya menggunakan dua simbol saja, yaitu terminator dan rectangle atau persegi 4. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.